Mari kita lihat firman Tuhan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19, dengan tema khotbah di malam ke-7 pencurahan Roh Kudus. Malam ini kuasa Roh Kudus sangat luar biasa bagi umatnya. Kuasa Roh Kudus sangat hebat, sangat berkuasa, sangat luar biasa yang akan dilakukan, dikerjakan bagi umat-umatnya yang percaya dan meresponi atau menanggapi apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Efesus 1 ayat 19, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3 mulai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Di malam yang ke-7, malam hari ini, kita berdoa supaya kita terus diperlengkapi, kita terus dipenuhi. Meskipun terasa sudah, ya saudara pelayan-pelayan, terlihat suara seperti sudah serak-serak, karena dalam beberapa hari dari malam pertama kita tahu bahwa luar biasa pencurahan Roh Kudus kita rasakan, sehingga kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan suara yang keras. Nah, oleh sebab itu saya dan saudara pada malam hari ini juga akan diperlengkapi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi firman Allah berkata, kuasa Allah itu hebat, kuasa Roh Kudus itu hebat. Dan di situ dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa itu menjadi hebat kalau kita percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, kita ragu, maka kuasa itu tidak berlaku apa-apa. Mujizat itu dia terjadi karena kita mengimaninya. Tapi kalau kita tidak mengimani, kita ragu, ini sembuh apa tidak ya? Ini Tuhan mau tolong saya apa tidak ya? Allah tidak berurusan dengan orang yang ragu-ragu. Tetapi Allah itu berurusan dengan orang yang hanya percaya saja. Dia mengimani. Firman Allah berkata, jika apa yang kau doakan, kau imani, kau percayai, maka kau sudah mendapatkannya. Asal jangan kau bimbang, asal jangan engkau ragu. Jadi Allah berurusan dengan orang-orang yang tidak bimbang, tetapi mereka benar-benar percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Jadi kuasa Tuhan itu hebat. Kuasa Roh Kudus itu hebat bila dia berlaku. Hukumnya hanya satu, asal saya dan saudara percaya. Ketidakpercayaan ini akan mendatangkan sesuatu yang buruk sekali. Kita tidak akan lihat sesuatu terjadi dalam pelayanan. Ketidakpercayaan mendatangkan sesuatu yang apa itu? Saya dan saudara tidak akan lihat mujizat Tuhan. Jadi kuasa Tuhan dia berlaku bagi mereka yang percaya. Jika kau percaya bahwa gunung dia ini akan beranjak dari tempat ini dan pindah ke laut, kata firman Allah, asal kau tidak bimbang dan tidak ragu, maka hal itu akan terjadi. Ada banyak gunung yang kita hadapi hari-hari di depan mata kita, seolah-olah dia menutupi jalan kita, dan kita berkata, Tuhan, ini jalan buntu. Gunung-gunung itulah yang telah menghambat perjalanan kita hari-hari ini. Gunung masalah, gunung sakit penyakit, gunung persoalan. Kita tidak bisa menatap dan melihat jauh ke depan karena ada gunung ini yang menjadi penghambat bagi kita. Tapi hari-hari ini gunung ini sedang dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah sedang membukakan jalan bagi kita. Dia membukakan jalan bagi kita. Dia membukakan jalan di lautan. Dan serta dia memberikan air di padang gurun. Asal saya dan saudara percaya. Dalam setiap perkumpulan orang percaya, khususnya dalam setiap jam-jam ibadah,
jam-jam doa, ada kuasa. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh tentang persekutuan itu. Karena di dalam persekutuan justru Allah hadir, Tuhan hadir bagi kita semua. 2-3 orang berkumpul demi namaku, kata firman Tuhan, aku hadir di sana. Jadi jangan anggap remeh dengan persekutuan. Karena Tuhan hadir bersama dengan saya dan saudara. Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita percaya malam hari ini juga Dia hadir. Sampai malam ke-10 Tuhan tetap hadir. Tidak ada hari, tidak ada malam di mana Dia tidak hadir. Dia hadir. Karena salah satu jabatan, salah satu nama kerennya Yesus Kristus adalah Dia omnipresent. Artinya Dia Allah Maha Hadir. Selain Allah Maha Kuasa El Shaddai, Dia punya nama yang lain juga, yaitu Dia Allah Maha Hadir. Dia hadir di mana saja, sejauh umatnya datang bersujud dan menyembah Dia. Jadi kehebatan kuasa Tuhan, kehebatan kuasa Allah, kehebatan kuasa Roh Kudus. Sejauh manakah kuasa Tuhan itu hebat? Apakah saya dan saudara sudah mengalaminya? Atau itu hanya menjadi semacam hiasan bibir pada mulut kita? Kita berkata Allah hebat, Tuhan hebat, Roh Kudus luar biasa, tapi kita tidak mengalaminya. Apakah kata-kata Allah berkuasa itu hanya menjadi hiasan bibir, atau benar-benar itu sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan? Saya percaya kita semua sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu sudah dinyatakan. Hampir kita semua malam hari ini yang hadir, saya percaya tidak usah saya sebut satu persatu lah, saudara semua sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kehebatan Tuhan saat menolong kita di saat kita benar-benar tak berdaya, tidak punya pengharapan. Jadi kita lihat di sini 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga dituliskan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3 dituliskan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat tersebut menjelaskan bahwa oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, seseorang telah dipanggil untuk bersekutu dengan kita. Allah memanggil kita semua. Setelah dipanggil lalu kita dipilihnya. Karena itu kita melihat bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Masuk kategori pilihan Tuhan itu memang orang-orang tidak sembarangan. Oh, itu orang-orang khusus. Namanya juga pilihan. Orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang yang benar telah dipilih oleh Tuhan. Dan saya dan saudara ada pada kategori orang pilihan Tuhan. Kita bukan hanya berada pada kategori orang panggilan Tuhan. Yang dipanggil mah banyak. Tapi kategori pilihan ini, wah ini tidak semua orang, tidak sembarangan. Ini orang-orang khusus. Ini orang-orang yang penting. Orang-orang yang benar-benar di hati Tuhan. Orang-orang mulia, orang-orang yang benar-benar disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masuk pada kategori pilihan Tuhan. Kita sudah dipanggil nih dari cara hidup kita yang tidak benar. Dipanggil dari apa? Dipanggil dari kuasa kegelapan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus sangat berkuasa. Ada kuasa yang sangat hebat sekali. Jadi yang telah dipanggil, Tuhan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Seseorang dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Sebab dahulu sebelum Kristus memanggil kita, ada kuasa yang lain telah bercokol dan telah menguasai hidup kita. Sebelum Kristus memanggil dan memilih kita, sebelumnya kita adalah hamba dosa. Sebelumnya kita adalah hamba kegelapan. Kita adalah hamba setan. Kita mengabdi kepada setan. Semua yang kita kerjakan semua berbau jahat. Semua berbau-bau hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita dulu adalah hamba dosa. Sehingga tindakan kita dosa, pikiran kita dosa, mata penglihatan kita juga dosa.
Perkataan kita juga dosa yang keluar dari bibir mulut kita. Langkah dan arah kaki kita juga kemana bertuju, semua juga tujuannya dosa. Tangan kita melakukan dosa, semua segala sesuatu panca indera hidup kita, semua melakukan dosa. Tapi syukur oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara telah dipanggil, telah dipilih menjadi umat yang rajani. Kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dulu kita melakukan kejahatan. Siapa menyangka kita bisa duduk beribadah? Siapa menyangka kita bisa berdiri melayani Tuhan? Adakah tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Mana ada. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita telah menjadi eklesianya Tuhan. Eklesianya Tuhan artinya perkumpulan orang-orang benar. Bukan bicara soal mic, bukan bicara soal speaker. Eklesia gereja Tuhan adalah lebih kepada persekutuan, perkumpulan pribadi kita semua. Karena Roh Kudus hadir, Roh Kudus tinggal di hati, di hidup kita. Jadi kita adalah eklesianya Tuhan, adalah gerejanya Tuhan. Karena Tuhan tinggal bukan lagi di bangunan ini secara fisik, tetapi Allah hadir dan Allah tinggal di hati kita. Kita menjadi baitnya Roh Kudus. Kita menjadi baitnya Tuhan. Jadi jaga hidup ini. Kita jaga dengan baik. Karena Tuhan tinggal di hidup saya dan saudara. Jadi betapa hebat kuasanya. Kita lihat yang berikut bahwa kehebatan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Kesadaran ini harus kita bangun. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang kuasa. Dia bisa hadir dalam ketidakberdayaan kita. Dia mengalirkan mujizatnya untuk saya dan saudara bisa menikmatinya. Dia bukan saja hanya menyembuhkan, dia bukan saja hanya melakukan mujizat-mujizatnya, tetapi kuasa Roh Kudus ini, kuasa Allah ini, dia juga mampu untuk memberikan kita ketenangan, memberikan kita damai. Kuasa Roh Kudus itu bukan hanya pengaruh. Jadi bicara kuasa Roh Kudus itu bukan hanya pengaruh. Kita melihat ada pengaruh. Tetapi kuasa Roh Kudus itu bicara tentang pribadi. Karena dia adalah oknum. Roh Kudus itu pribadi, saudaraku. Jadi bukan hanya bicara dampak. Dampak orang itu dipakai Roh Kudus melakukan mujizat, betul. Tetapi jauh lebih hebat bahwa itu adalah pribadi. Pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal itu. Dia adalah pribadi. Karenanya Roh Kudus bisa didukakan. Dia bisa kecewa. Dia bisa undur dari hidup kita. Karena kalau Roh Kudus undur, berarti saya dan saudara, mohon maaf, kehilangan kasih karunia. Dan kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tengoklah dan lihatlah berapa banyak orang yang karena Roh Kudus undur dari hidupnya. Mereka tadinya anak-anak Tuhan melayani, terlibat pelayanan. Kini mereka hidup hancur-hancuran. Kita bisa temukan mereka bergabung, bahkan mereka bercokol di pinggir-pinggir jalan. Mereka sedang tos-tos dengan mok kecil, gelas kecil, alias mereka minum mabuk. Banyak itu yang kita saksikan. Roh Kudus telah undur daripadanya. Raja Saul ketika roh Tuhan undur daripadanya, apa yang terjadi? Kita lihat seorang raja yang paling ganteng dari seluruh umat Israel. Firman Allah berkata dia salah satu raja, salah satu orang yang paling ganteng, paling tampan dari seluruh umat Israel. Bayangkan, setampan apakah orang ini? Allah memilih dia sebagai raja karena desakan masyarakat umat Israel. Kami ingin juga raja seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu, mereka punya raja. Masa kita tidak punya raja sih? Mereka mendesak Samuel, Nabi Samuel. Bisakah kami tidak mau lagi dipimpin oleh imam? Masa imam terus yang pimpin kita? Bisakah kita dipimpin oleh raja? Lihatlah bangsa-bangsa lain, mereka punya raja. Masa kita tidak punya raja? Samuel bilang, okelah, kalau begitu karena engkau mendesaknya. Maka boleh dibilang Raja Saul adalah raja karena atas dasar keterpaksaan. Jadilah raja. Raja Saul yang luar biasa itu, seorang keturunan Benyamin. Nah, kita lihat apa yang terjadi.
karena sudah hidup mapan, sudah diberkati, hidup enak jadi raja toh, roh Allah undur daripadanya. Pokoknya so tidak taat lagi sama Tuhan, so tidak dengar-dengaran lagi, tidak setia dengan Tuhan, kita lihat jadi gila, roh Tuhan undur. Setelah roh Tuhan undur, yang masuk roh apa? Roh setan. Sehingga Daud si kecil itu selalu dipanggil untuk menghibur dan memainkan kecapi. Untuk siapa? Untuk Saul. Karena setan telah menguasai hidupnya. Jadi jangan anggap remeh dengan pujian penyembahan. Setan takut dengan pujian penyembahan. Kita lihat ada kisahnya toh, Daud memainkan kecapi, menyanyikan mazmur, setan keluar, setan lari. Jadi ada kuasa dalam pujian orang benar. Karena itu saya dan saudara terus menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Dia karena Allah hadir, Allah bertakhta di atas pujian orang benar. Roh Tuhan undur daripada Saul. Samuel berkata, kerajaanmu tidak akan tahan selama-lamanya. Habis saudara, anak-anaknya mati, si Yonatan terus turun-temurun ke bawah, tidak dapat apa-apa, habis lenyap. Karena firman Allah sudah gariskan, kerajaannya tidak akan tahan dan dia tidak akan jadi apa-apa. Karena apa? Ketidaktaatan. Merasa besar kepala, sudah diberkati Tuhan. Harusnya makin dipakai Tuhan, dia makin setia dengan Tuhan, supaya pemakaian Tuhan itu makin lagi, lebih dahsyat lagi. Makin diberkati, makin setia, dan kita makin diberkati terus. Haleluya. Roh Tuhan lalu undur daripada Saul. Kematian Saul melambangkan kematian bukan seorang pahlawan. Karena Saul mati tragis sekali dan memalukan. Kematian seorang raja ini dalam peperangan bukan mati di tangan musuh dalam berperang, malah mati bunuh diri. Wah, itu satu kematian yang sangat memalukan bagi seorang kesatria di medan pertempuran. Itu kan kematian seorang semacam pengecut. Kematian seorang pengecut. Karena merasa terdesak, sudahlah aku bunuh diri. Merasa sudah kalah. Ini bukan kematian seorang kesatria. Matinya pun sangat disayangkan. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah undur. Jadi kalau roh Tuhan undur, wah, kita berdoa supaya Roh Kudus selalu ada di gereja ini. Kalau gereja ini roh Tuhan undur dari gereja ini, ya Tuhan, apa jadinya gereja ini? Meskipun kita terseok-seok jalan temiring-miring melayani Tuhan, Allah tidak hadir. Luar biasa apa yang terjadi. Kita lihat seorang imam yang bernama Imam Eli dalam Samuel. Tidak ada Tuhan di Silo, kata firman Allah. Semenjak Samuel hadir, Samuel kecil, nabi kecil, baru ada Tuhan di sana. Padahal ada seorang imam namanya Imam Eli, tapi Tuhan tidak hadir di situ. Imam Eli juga matinya juga naas dan sangat mengerikan. Jatuh dari kursi lalu patah leher dan mati. Seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak hadir di dalam persekutuan mereka, di dalam ibadah-ibadah mereka. Tuhan tidak hadir. Sehingga hamba Tuhan ini juga karena hidup tidak benar, maka sia-sialah ibadah mereka, tidak berdampak apa-apa. Jadi karena itu saya himbau, mari kita hidup benar, mulai dari kami sebagai hamba Tuhan, dan juga majelis jemaat, juga saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jika saudara mau melihat pekerjaan Tuhan diberkati, saudara mau melihat hidupmu mau diberkati, masa depanmu diberkati, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita stop pegang-pegang dosa lagi. Kita buang semua. Kita hanya untuk mengiring Tuhan. Sehingga iring di Kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Jadi mari saya menghimbau. Roh Kudus itu salah satunya adalah hebat kuasa Roh Kudus itu, dia mematikan dosa. Sehingga si yang berbuat dosa ini dia tidak akan berdosa lagi. Dia takut melakukan dosa. Itu salah satu tugas Roh Kudus yang paling hebat sekali. Dia menginsafkan seseorang akan dosa. Dia yang bikin orang itu menangis, histeris, meraung-raung, menyesali perbuatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat kalau dalam ibadah, ada seseorang yang kemudian dia maju ke depan, lalu dia menangis luar biasa. Itu Roh Kudus punya perbuatan. Mengingatkan dia, kau berdosa, kau bersalah, dan kau harus minta ampun.
Kau harus terima anugerah Tuhan. Kau harus terima Yesus sebagai pengampunan dosa. Jadi saya dan saudara mari di malam yang ketujuh ini kita berdoa, saudara melayani Tuhan dengan setialah. Saudara tetap setia melayani. Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau kita masih mendua, karena Tuhan itu tidak bisa diduakan. Jadi tetap pegang Tuhan. Dia Allah yang cemburu. Tidak bisa kita melayani Tuhan di gereja tapi di luar juga kita melayani setan. Kita melayani roh yang lain. Sebelum kita dipanggil Kristus, dulu kita melayani pekerjaan setan. Dulu kita melayani perbuatan-perbuatan dosa. Yang kita kerjakan semua adalah dosa. Saudara lihat orang-orang yang hanya melakukan dosa setiap hari, sehingga dia duduk sedikit yang dia rancang hanyalah dosa yang dia rancang. Jadi karena itu hidup kita telah dipulihkan. Kita sudah merdeka. Bicara Roh Kudus bukan bicara soal pengaruh dan kuasa, tapi bicara tentang pribadi. Dia adalah oknum. Dia adalah pribadi ketiga daripada Allah yang Esa itu. Jadi pribadi yang satu ini jangan kita kecewakan. Biarlah saya dan saudara terus cari dia. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja itu. Yang pertama dia memakai Petrus. Di dalam Kisah Rasul kita melihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 15. Firman Allah berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di sana, di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kita tahu siapa Petrus sebelumnya. Simon Petrus hanyalah orang biasa. Dia penuh dengan dosa, dia penuh dengan kelemahan. Dia seorang penjala ikan yang biasa, seorang nelayan biasa. Tapi perubahan terjadi ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dia merelakan perahunya dan berkata, "Guru, naik, silakan mengajar dari atas perahu ini." Maka Kristus memberitakan firman dari atas perahu siapa? Perahu Simon Petrus. Saat itu di tepi sungai Tiberias itu, atau sungai lain nama Tiberias itu adalah Galilea, banyak orang diselamatkan. Banyak orang mendengar firman Tuhan. Ada sarana yang saudara bisa pakai untuk Tuhan. Ada sesuatu yang saudara bisa berikan untuk Tuhan. Saudara punya sarana apa? Punya mobil, Anda punya motor, mari pakai untuk Tuhan. Kita datang ke gereja, bawa keluarga, bawa anak-anak. Jika dulu hanya dengan motor hanya bisa hanya 3 orang bisa naik, karena kau setia bawa 3 orang ini keluarga ke gereja, Tuhan berkati engkau punya mobil. Dengan harapan Tuhan berkata bukan hanya 3, melainkan 20 orang bisa naik di dalamnya. Bisa bawa jauh lebih banyak. Bukan kata sudah punya mobil tinggal 1 orang seorang diri, Anda sebagai sopir dan Anda sendiri yang datang. Kan tidak begitu. Atau Anda sudah punya motor, tadinya belum punya motor, setia jalan kaki bersama satu keluarga rombongan. Setelah sudah punya motor, malah Anda sendiri yang datang ke gereja. Bawa motor seorang diri. Ditanya mana keluarga lain, dengan siapa? Saya sendiri, Bapak Gembala. Wah, di motor itu sendiri? Iya, saya sendiri. Petrus berkata, ini perahu. Guru mau naik? Iya, aku mau naik. Kasih sarana. Apa yang ada padamu hari-hari ini? Sarana untuk Tuhan. Kita kasih sarana. Kita kasih kendaraan kita untuk pergi melayani Tuhan. Anda punya suara bagus, kita pakai untuk melayani Tuhan. Anda punya potensi, Anda punya kemampuan, punya talenta dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, dalam berjemaat. Mari, potensi-potensi rohani kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi siapa Petrus? Nelayan biasa. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Perubahan terjadi ketika jumpa dengan Kristus. Kristus mengajar dari atas perahu. Kristus berkata, tolakkan perahumu sedikit ke dalam. Dan kita lihat Petrus menangkap banyak ikan. Hampir tenggelam perahu itu. Lalu Petrus tersungkur dan tersujud di depan Kristus dan berkata, Guru, pergilah dari hadapanku. Aku ini tidak layak di hadapan. Yesus berkata apa? Yesus tidak menghardik dia dan berkata, memang kau orang berdosa.
Yesus berkata, mulai hari ini kau bukan penjala ikan, melainkan penjala manusia. Berubah hidup. Tidak sampai di situ, sudah iring Tuhan, dia kandas di tengah jalan lagi dengan menyangkal Kristus 3 kali. Tapi kita lihat itu dia belum dipenuhkan Roh Kudus, masih menyangkal Tuhan. Hidupnya belum dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, tetapi kita lihat menjadi bukti di atas kamar loteng Yerusalem. Ketika orang-orang semua marah kepada murid-murid itu, karena terdengar luar biasa, mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain. Petrus orang yang pertama yang berdiri menjadi pembela bagi mereka yang berkata, hari ini, saat ini baru pukul 9 pagi, mana mungkin kami mabuk oleh anggur. Karena orang-orang semua berkata, mereka komentar, hei kalian sedang mabuk kah? Kalian mabuk dengan anggur kah? Atau apa yang kalian kerjakan ini? Karena manifestasi kuasa Roh Kudus memakai mereka. Mereka semua kepenuhan. Orang mendengar itu juga mereka menjadi heran. Dan mereka berkata, ini orang-orang kumpulan, orang-orang mabuk. Jadi kalau hari-hari ini ada yang berkata kita kumpulan orang-orang mabuk, tenang saja. Tuhan yang menjadi pembela kita. Petrus berdiri dan berkata, kami tidak mabuk oleh anggur, tapi Roh Kudus, Roh Allah yang telah menaungi hidup mereka. Petrus setelah penuh Roh Kudus, dari menyangkal Kristus, kini dia bertobat, lalu penuh Roh Kudus. Kita lihat apa yang terjadi. Kisah Rasul tadi menceritakan, bayangannya saja kena orang sakit sembuh, sudah dipulihkan. Mari saya dan saudara, izinkan Roh Kudus memulihkan hidup kita. Saya bersyukur, saudara yang tadinya tidak tahu melayani, kini hidup sudah lebih terlibat pelayan. Wah, luar biasa. Kita semua bergandengan tangan, kita memuliakan Tuhan, kita melayani Tuhan bersama. Luar biasa. Itu satu hal yang patut kita syukuri. Kita semua bisa terlibat pelayanan, kita semua bisa ibadah cari Tuhan. Sehingga orang-orang berkata, mereka hamparkan semua di jalan-jalan raya itu semacam kain taruh di sana, dan orang semua baring-baring di situ. Ada orang-orang yang sakit, letakkan di situ. Dengan harapan satu kali waktu hamba Tuhan Petrus, Rasul Petrus ini lewat di tempat itu, maka kita akan melihat di sana apa yang terjadi, mujizat terjadi. Orang sakit di sana, belum dijamah loh saudara, belum dipegang. Tidak kata dipegang kepala. Ada sekarang kan orang harus paksa-paksa jemaat supaya dia jatuh. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu roh yang lain. Ada yang sampai didorong-dorong, ada yang sempat viral didorong-dorong. Wah, malu juga kita lihatnya begitu. Sekarang kan sudah aneh-aneh. Ada unsur pemaksaan, pegang kepalanya, digoyang-goyang-goyang. Sehingga kalau dia tidak roboh, maka orang ini akan berbisik, meroboh tidak. Kalau tidak saya dorong nih, oke lah kalau begitu saya roboh lah. Ayo roboh lah sobat, ini banyak orang nih, roboh lah, ya kan? Oke, aku roboh lah. Jadi oleh sebab itu kita lihat Petrus, orang diletakkan di jalan-jalan, bayangannya lewat kena mereka, maka mereka menjadi sembuh. Jadi jangan kita abaikan kesempatan yang hebat ini. Hanya pertanyaannya, untung Petrus lewat di jalan itu. Seandainya hari itu Petrus tidak lewat di situ, apa yang terjadi? Tidak ada kesembuhan. Jadi hari ini bukan kebetulan, ini kesempatan. Kita akan melihat Roh Kudus akan memakai kita. Jadi hari ini adalah waktunya. Untung Petrus lewat di jalan itu. Kalau dia tidak lewat di situ, di jalan lewat jalan lain, ya kasihan tidak sembuh mereka yang sudah diletakkan ini. Jadi kadang mujizat terjadi itu tergantung respon kita. Kita memanfaatkan sesuatu, kita menangkap dengan baik. Oh, ini waktunya, ini saya harus tangkap. Tapi kalau kita tidak memanfaat, kita tidak tangkap kesempatan itu, mujizat tidak akan terjadi. Bagaimana kalau orang-orang ini mereka tidak letakkan orang sakit, mereka berkata, tidak mungkin. Tapi ada yang lain, mereka manfaatkan kesempatan itu. Dan mujizat Allah terjadi. Jadi siapa Petrus? Orang biasa. Tetapi karena dia sudah dipenuhkan Roh Kudus,
maka Roh Kudus memakai hidupnya. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat, dia lewat saja bayangannya kena orang sakit disembuhkan. Wah, betapa hebat kuasa Roh Kudus. Jadi kita percaya juga, saudara yang sakit imani, pasti kesembuhan terjadi. Saudara yang sedang susah hari-hari ini, saudara yang sedang mengalami persoalan, saudara yang hati hancur, saudara yang kecewa, kita berdoa supaya Tuhan menghiburmu. Tuhan memberikan sukacita bagi kita menjalani hidup-hidup ini yang sukar dan sulit. Yang terakhir kita lihat ada Daud, seorang penggembala kambing domba yang biasa, hanya beberapa ekor, kata firman adalah milik bapaknya, bukan miliknya sendiri. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13, firman Allah berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pengurapan terjadi, minyak bicara lambang urapan Roh Kudus. Ketika Samuel mengurapi dia, Roh Tuhan menguasai Daud. Dan kita lihat akibat kuasa Roh Tuhan ini, kemanapun Tuhan menyertai dia. Lewat kuasa Roh Allah inilah dia kalahkan si Goliat, manusia raksasa itu. Dia kalahkan orang-orang Filistin. Dia kalahkan bangsa-bangsa yang lain. Dalam peperangan dia selalu mendapat kemenangan. Kenapa? Karena Roh Tuhan berkuasa atas hidup. Jadi betapa pentingnya Roh Tuhan bagi kita. Jadi kalau saya dan saudara hidup di dalam Roh Tuhan, Roh Kudus, maka kita akan melihat kemenangan satu lepas kepada kemenangan yang lain, tanda heran satu lepas kepada tanda heran yang lain, dan mujizat satu lepas kepada mujizat yang lain. Haleluya. Maka kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Jadi Roh Tuhan sangat berkuasa. Roh Kudus memakai kita malam hari ini supaya kita seperti Petrus. Kita orang-orang kecewa dulu, tapi hari ini kita bersyukur karena hari ini kita dalam perhimpunan orang benar. Kita seperti Daud, ketika Roh Tuhan berkuasa atas diri Daud, dia diurapi apa yang terjadi. Tuhan menguasai hidupnya. Kemana saja dia pergi melangkah, pasti kemenangan. Dia kalah kalau dia bikin dosa. Itu kelemahannya di situ. Pokoknya kalau kita sudah dipakai Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, jangan coba-coba sombong sedikit. Itu bahaya. Karena semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Lihat Daud, kemana-mana kejayaan selalu dia bawa, kemana-mana kemenangan selalu dia bawa. Dalam peperangan apapun, menghadapi siapapun, bangsa manapun, menanglah dia. Kenapa? Karena Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Sehingga satu pujian yang dinyanyikan bikin heboh dan bikin takut semua orang, termasuk Saul, takut mendengar lagu dan kata-kata syair pujian ini. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kenapa? Karena Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Kalau bukan Roh Tuhan, mana mungkin dia kalahkan Goliat. Dia bisa jadi makanan santapan enaknya Goliat itu. Karenanya Goliat berkata, apa? Akan kucincang-cincang daging dan akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan kuberikan kepada binatang-binatang liar. Jadi dia pikir Daud ini adalah daging empuk yang siap dicincang untuk diberi makan kepada hewan-hewan liar. Karena menganggap remeh, bagi Goliat memang itu gampang sekali kalahkan anak kecil itu. Tapi kita melihat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada banyak Goliat di depan kita. Ada banyak Goliat, masalah-masalah besar. Sebesar Goliatkah, sebesar apapun itu, asal kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Ayat terakhir, Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20, firman Allah berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Allah bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan.
Roh Kudus akan bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Haleluya. Roh Kudus akan bekerja lebih dari apa yang kita rancangkan. Kita merancangkan 1, Roh Kudus kerja 100. Kita merancangkan 100, Roh Kudus kerja 1000. Haleluya. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Kita minta mujizat 1, Tuhan kasih mujizat 10. Kita minta mujizat 10, Tuhan kasih mujizat 100, dan terus berlipat-lipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Jauh dari pikiran kita, jauh dari angan-angan dan pikiran saudara dan saya. Kita minta mujizat, Tuhan tolong saya dengan berikan saya mujizat 4, dia kasih 400 mujizat. Itulah yang firman Allah katakan, dia melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Ketika pertolongan Tuhan itu datang pada kita, kadang kita geleng-geleng kepala dan berkata, tidak menyangka ya kakak bisa begitu. Iya itu juga, saya juga heran kak. Ada banyak orang bersaksi begitu. Saya juga heran bisa seperti itu tuh, tidak menyangka. Itu Allah bekerja jauh dari apa yang kita pikir, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Jadi luar biasa, tetap percaya kuasa Roh Kudus tetap hadir. Di malam ke-7 ini, dia hadir juga di tempat ini. Saudara percaya dia hadir malam ini, amin. Saudara imani, dia hadir malam ini. Anda sekarang pikir apa nih? Selesaikan masalahmu, Tuhan bisa bekerja jauh lebih dari itu. Bukan hanya masalah yang diselesaikan, bukan hanya masalahmu Tuhan selesaikan juga masalah keluarga kita, orang tua kita, dan semua famili kita juga. Sehingga mereka bisa menghubungimu dan berkata, adek terima kasih doa-doanya. Saya juga di sini ditolong Tuhan. Dia jauh bekerja jauh lebih dari apa yang kita doakan. Kita berdoa minta 1, haleluya, Allah bisa bekerja dia kasih 100. Kita berdoa minta berapa nih? Kita minta 10 kah? Allah bisa bekerja jauh lebih dari itu. Asal kita berharap Tuhan. Kita sudah kecewa dengan manusia, biarlah itu menjadi semacam pengalaman bagi kita. Adakah mungkin di antara kita yang pernah mengandalkan manusia? Tetapi hari ini tidak lagi. Saya dan saudara mari kita belajar andalkan Tuhan. Mengandalkan manusia bisa mengecewakan, tapi mengandalkan Tuhan tidak akannya dikecewakannya kita. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, kata Yeremia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang kita kecewa karena andalkan manusia. Tuhan bilang kau andalkan manusia, sudah, saya tidak akan turun tangan. Kau kan harap dia, ya sudah, kau harap dia sajalah. Tapi kalau kita harap Tuhan, haleluya, pertolongannya ada-ada saja. Aneh-aneh dia akan kerjakan bagi kita. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Biarlah saya dan saudara terus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.